Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Oke, kita bercerita tentang permainan tradisional etnik suku kaum Bisaya, yaitu permainan pacik dan juga permainan main talang. Pacik itu ialah sejenis permainan yang menggunakan peralatan gata gelang dan juga tiang lidi yang digunakan untuk di kedua-dua permainan tersebut. Cuma dia perbezaan dia, permainan pacik dia lidi dia lebih kurang 3 inci daripada paras tanah, dan juga permainan talang lebih kurang 1 kaki lebih, 12 inci lebih panjang daripada paras tanah. Dan permainan ini dipopulerkan sejak tahun 70-an dulu, sebab ketika itu para kanak-kanak etnik Bisaya tidak ada permainan gadget seperti mana pada hari ini, dan juga permainan-permainan lain. Justru sebagai inisiatif menggantikan permainan tersebut, maka lahirlah permainan pacik dan juga permainan main talang. Dan permainan ini dipelopori oleh kanak-kanak seusia 15 tahun sehingga 17 tahun pun ada. Dan memang itulah permainan sejak dulu-dulu. Dan permainan ini dipopulerkan sehingga tahun 90-an kalau saya tidak silap. Dan bila lahirnya permainan-permainan modern seperti mana yang kita nampak pada hari ini, jadi permainan main pacik dan juga main talang itu sudah dilupakan. Secara pribadi saya mengatakan bahwa permainan itu telah dilupakan dan jarang untuk dilakukan di masa ini. Permainan ini menggunakan peralatan seperti lidi, bukan sepertilah, memang dia lidi, kedua-duanya lidi kelapa dan gata gelang. Hanya dua jenis material yang digunakan untuk permainan main pacik dan juga main talang untuk permainan tradisional Bisaya kali ini. Seperti mana yang kita ketahui bahwa permainan ini adalah merupakan permainan tradisional di zaman dahulu kala dan dipopulerkan pada tahun 70-an ya. Lebih kurang macam itu. Dan permainan ini sebenarnya menggunakan gata gelang. Contohnya permainan ini boleh dimain oleh beberapa orang, sama ada 5 orang kah 10 orang kah, dia boleh saja. Dan cara dia, seorang itu hendaklah bertaruh gata gelang itu mungkin seorang 5. Jadi kalau kita kumpul 5 orang, maknanya 25 lembar gata gelang, dan kita satukan, kita ikat. Cara mengikat dia nanti kita tunjukkan sebentar lagi. Dan kita gunakan lidi. Kalau main pacik kita gunakan lidi yang tingginya lebih kurang 3 inci daripada paras tanah dan mempunyai jarak jauh yang kita ambil kira memang sesuai. Dan permainan ini dimulakan dengan kita cabut undi. Di kalangan kalau ada 5 orang kita cabut undi. Siapa dapat undi yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Oke, cara dia, orang yang gata gelang yang 25 helai tadi, 25 lembar tadi, kalau permainan itu hanya terhad kepada 5 orang, maknanya semua 25 lembar, dan orang yang mendapat undi pertama itu hendaklah melakukan pecikan pertama. Oke, bila dia pacik gata gelang tersebut, salah satu saja gata gelang di antara 25 lembar itu yang menyangkut pada tiang yang telah disediakan, maka orang itu dikira menang. Jadi gata gelang yang 25 lembar itu adalah menjadi milik dia, dan permainan akan berulang terus bergantung kepada berapa lama si pemenang akan dapat menyangkutkan gata gelang tersebut pada tiang yang ditetapkan. Cuma ada satu syarat dia, ialah syarat dia seandainya gata itu letak, contoh tiang macam ni, dia selembar saja terletak pada ujung ini, maknanya permainan ulang akan dilakukan, sebab ianya dikira tidak sah. Ianya gata gelang itu hanya dikira sah seandainya tidak tersangkut di sini. Oke, dia haruslah berada di posisi bawah. Jadi itu prasyarat untuk permainan pacik. Oke, ini proses untuk mencari rumput untuk dibuat cabut undi kepada para pemain tadi. Oke, kita ambil yang panjang ini, kemudian
Yang kedua lebih kurang lah 3, 4, 5, sebab mereka 6 orang, jadi kita ambil 6. Okay. Dia jumlah undi ini, kayu undi ini, rumput undi ini kita bergantung kepada jumlah mereka yang bermain. Oke, kita akan mulakan proses pengundian ya. Siapa yang dapat yang paling panjang, dia menjadi pemacik pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Oke. Dan kalau permainan main talang, jarak dia tidaklah sejauh permainan pacik, cuma sama juga pertaruhan gata gelang itu karena ada 5 atau selebihnya bergantung kepada keputusan para pemain tersebut. Cuma tiangnya agak tinggi seperti mana yang saya maklumkan bahwa tiangnya lebih kurang 12 inci lebih ke atas, dan halangannya memang cukup ketara sebab bila saja gata gelang yang ditalangkan ke depan oleh peserta, tidak kira peserta pertama dan seterusnya, akan terlanggar tiang itu akan bergoyang dan ianya menyukarkan untuk gata gelang tersebut masuk ke dalam tiang tersebut. Dan permainan ini dijangka memakan masa yang lama jika dibandingkan dengan permainan main pacik. Untuk makluman untuk permainan main talang ini, seseorang pemain perlulah ada sikap kesabaran, ketenangan jiwa, konsentrasi yang baik dan juga fokus, khususnya untuk memasukkan galang gata tersebut di tiang yang disediakan. Dan sesungguhnya permainan ini merupakan suatu permainan yang amat mencabar dan bukan mudah seperti mana yang kita sangkakan. Harapan saya kepada generasi belia, khususnya generasi belia hari ini, agar permainan ini dapat dilaksanakan dan dapat diangkat martabatnya, sebab kita tidak boleh melupakan apa juga bentuk budaya dan tradisi etnik kita yang pernah dipopulerkan dahulu kala, dan ianya harus diangkat ke tahap yang lebih baik, karena saya sadar bahwa permainan tradisional ini adalah merupakan permainan tradisional milik etnik Bisaya itu sendiri. Jadi harapan saya kepada generasi belia supaya tampil ke depan untuk mengangkat martabat seni dan budaya, khususnya permainan tradisional ini. Sekian, terima kasih.